Oke, selamat malam teman-teman semua, dimanapun teman-teman berada, ada dari Lombok, ada dari Papua, ada dari Palembang, Sumatera, Manokwari, Kalimantan. Sorong, dan lain-lain. Terima kasih sudah setia di hari kelima kita berdiskusi, juga sekaligus mendapatkan ilmu ya. Mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat sih buat saya pribadi ya. Mudah-mudahan teman-teman juga. Di kelas kelima ini, kita akan mereview dari kelas pertama sampai kelas keempat. Jadi, dari reviewan itu, mungkin dari Om Zul akan nanya, ngetes, karena kan kita katanya akan mendapatkan sertifikat dari Papua Mapping Center secara gratis ya. Kalau yang mau bayar, ada lagi. Itu lebih itu lagi dari universitas, lebih berharga lagi, tapi mapping juga berharga juga, seperti itu. Nah, dari 1 dan 4 mungkin dari Om Zul akan bertanya, ngetes gitu ya, dari 15 yang sudah menyetorkan tugasnya. Nah, nanti dari setelah itu ada teman-teman yang baru bergabung ataupun sudah beberapa kali, satu bolong-bolong lah ya, kelas ke-1 mengikuti, kelas 2 enggak. Terus di kelas online yang ke-3 ngikuti, yang ke-4 enggak. Nah, untuk bolong-bolong itu malam ini kita akan melengkapi. Om Zul nanti akan melengkapi, merangkum dari hari pertama sampai dengan hari ke-4. Mungkin seperti itu aja ya Om Zul ya. Benar Om Anton, siap. Siap. Baik, kalau begitu saya langsung persilakan kepada Om Zul. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Om Anton. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam buat kita semua. Jujur saya sebagai pribadi, saya senang sekali karena progres yang kita lakukan selama 4 hari kemarin itu hasilnya luar biasa. Itu di luar ekspektasi bahwa kawan-kawan bisa membuat peta yang sebagus itu. Ada beberapa kawan-kawan dosen juga di dalam grup chat itu, beberapa dosen dari Kendari misalnya, ada Om Basri itu. Kami kadang-kadang di kampus saja itu kendala untuk mengajari mahasiswa sampai membuat peta kayak gitu tuh butuh effort yang besar. Saya bilang tadi malam itu sampai bahkan 1 semester pun belum tentu bisa buat peta yang kayak tadi Om Anton buat misalnya gitu. Ternyata melalui belajar online ini dan direkam, itu bisa jadi itu metode pembelajaran yang baru yang membuat kita berhasil mengajar. Dari pembelajaran kita kemarin itu, bentar, saya akan menunjukkan slide sedikit sebenarnya. Begini, saya mau mereview sedikit bahwa ketika bicara pemetaan, komposisinya itu cuma 3 hal ini saja. Wahana, jadi saran saya adalah kawan-kawan yang mungkin lagi belajar tapi belum punya wahana, mulai bisa berpikir. Kalau belum bisa beli drone, mulailah berpikir bagaimana caranya, apakah pinjam, apa join dengan teman, supaya belajar ini bisa berlanjut terus. Itu poin yang pertama. Hardware, software, saya rasa untuk hardware ini mungkin nanti menjadi kendala juga ketika berbicara kerja profesional. Karena yang saya bilang di pertemuan pertama, aslinya itu kita butuh komputer dengan RAM 16 GB sebenarnya. Cuma kita mengakali dengan meresize foto sehingga RAM 4 GB pun bisa dipakai belajar. Ketika bicara kerja profesional, kawan-kawan harus sudah mulai memikirkan bagaimana membeli laptop spek minimal tadi yang saya katakan. Spek minimal itu, oke, bentar. Nah, kira-kira ini. Nah, saya ulangi ini karena ini bisa jadi pemikiran kawan-kawan semua ke depan. Jadi bukan mau mengharuskan kita beli laptop bagus, tapi ini adalah sesuatu yang wajib ketika kita bicara kerja profesional. Untuk software, saya kembali lagi ke presentasi awal.
Nah ini, untuk software itu sudah tidak kendala sebenarnya, karena semua paket komplit software yang dibutuhkan di pemetaan itu sudah di-share di grup, terutama di grup WA. Nah, yang belum ada di grup WA nanti bisa komunikasi, kita bantu. Nah, pilot terlatih ini tentunya di poin ketiga itu, pilot terlatih itu butuh jam terbang. Saya kadang-kadang misalnya sering di forum diskusi itu melarang, misalnya orang-orang larang, Om Sul kok bisa pemetaan sampai 3.000, 4.000 hektar satu hari dengan drone jenis DJI. Selalu pasti orang akan bilang, wah itu bohong begitu. Kenapa? Karena banyak di forum-forum diskusi itu mereka membangun asumsi. Nah, menjadi pilot terlatih itu silakan kita membangun pengalaman kita gitu. Kita akan bertemu elang, kita akan ketemu hujan, kita akan ketemu itu semua di lapangan. Bagaimana triknya? Pengalaman itulah yang akan membuat kita nanti di lapangan. Kayak saya pemetaan di Takala hujan itu sering gitu pakai DJI dan aman-aman saja. Mungkin kalau di forum diskusi itu orang akan bilang, wah ini salah. Tapi pengalaman saya membuktikan bahwa itu bisa gitu. Itu poin yang pertama. Meskipun tidak dianjurkan gitu kan. Yang kedua misalnya dengan drone DJI Phantom dan Mavic 2 Pro, Phantom 4 Pro dan Mavic 2 Pro itu, satu drone itu bisa flight sampai 25 kali dalam sehari. Kalau kita hitung saja satu kali flight 200 hektar, maka 5.000 hektar itu bisa selesai. Jadi mari kita lawan keterbatasan, mungkin pemain-pemain besar atau dengan yang pesawat lebih bagus itu, kita lawan dengan mengakali dengan baterai yang banyak, misalnya dengan kreativitas kita. Itu poin penting. Dalam pemetaan itu kan ada misi terbang yang tentunya kawan-kawan perlu melatih itu di lapangan. Tapi yang berikutnya adalah ada processing data ini juga akan menentukan kualitas dari hasil pekerjaan kita. Dan post processing. Nah, biasanya post processing ini pasti mempunyai nilai yang lebih tinggi. Misalnya kita memilih software saja itu sudah bisa menjadi pembeda. Agisoft, APS Menci, Drone Deploy, dan kita pakai Pix4D Mapper, itu hasilnya berbeda. Jadi silakan, dan itu sudah dibagikan semua, silakan kawan-kawan bereksplorasi dengan software-software itu. Biarlah pengalaman, misalnya waktu lama pengolahan, outputnya semua, itu silakan dikomparasi semua. Termasuk kenyamanan penggunaan, itu akan membuat kita bereksperience dan kita bisa menentukan, oke, saya akan menggunakan aplikasi ini. Contoh, untuk akuisisi data, meskipun banyak yang menggunakan drone deploy, saya selalu menggunakan Pix4D Mapper. Kenapa? Karena 4 tahun ini tidak pernah bermasalah dengan saya. Itu selalu bagus. Jadi pengalaman itulah yang kita bangun. Boleh kita hadir di forum diskusi, tapi jangan sampai forum diskusi hanya dibangun berdasarkan teori-teori. Kalau bagi saya, hindari itu. Karena teori, banyak yang berteori, tapi bukan berdasarkan pengalaman dia. Nah, dari hasil kerja kawan-kawan kemarin itu, saya akan menunjukkan beberapa hal sebenarnya untuk kita proses sama-sama mengevaluasi peta kita yang nanti bisa diperbaiki, termasuk hampir rata-rata semuanya petanya, misalnya informasi di peta pertama ya, ini peta tugas pertama dulu. Oke. Boleh lihat di legenda. Nah, ini legenda peta saya. Kembali lagi ke peta itu adalah alat perencana. Jadi peta itu harus didudukan, dia adalah tools untuk perencanaan pengambilan keputusan pemanfaatan lahan. Gitu kira-kira. Itu yang harus ada di pikiran kita ketika membuat peta. Kalau cuma view-view dari atas saja, tidak usah buat peta, foto dari atas selesai gitu. Jadi apa yang membedakan peta dengan foto biasa? Peta itu memiliki nilai perencanaan, kira-kira gitu. Kalau foto tidak ada nilai perencanaan. Kenapa? Kita foto lapangan bola dari atas, itu orang cuma tahu lapangan. Tapi berapa panjang lapangan, berapa luas lapangan, itu tidak ada di foto tuh. Nah, itulah yang membedakan peta dengan foto biasa. Nah, saya beri contoh di sini, dan beberapa teman-teman sudah ikuti kayak Om Rondang dan beberapa putu dari Manado. Usahakan di setiap titik koordinat, ini saya beri contoh satu saja, koordinat X dan Y-nya itu ada di dalam peta. Ini kebetulan adalah lokasi arena olahraga.
seandainya kita memetakan kebencanaan, titik di mana terjadi longsor itu bisa kita keluarkan. Jadi tahu, oh di koordinat sekian terjadi longsor. Oh di koordinat sekian terjadi kebakaran hutan. Oh di koordinat sekian terjadi apa. Jadi koordinat itu wajib dikeluarkan di dalam suatu peta. Kalau peta yang harus memiliki nilai perencanaan. Yang berikutnya di malam ketiga itu kita ada menghitung jarak suatu objek tertentu. Nah, ketika kita bicara perencanaan, jarak ini akan sangat baik ketika kita munculkan di peta. Kenapa? Seandainya, misalnya nih, kita bisa menghitung panjang jalan semua di peta kita, itu bisa meningkatkan nilai perencanaan. Contoh, oh kita bisa menghitung jarak, oh jalan mana yang sudah diaspal, mana yang belum, mana jalan lingkungan, mana jalan kolektor. Nah, itu memiliki nilai perencanaan. Karena misalnya bicara jarak tempuh jalan yang diaspal dan yang tidak diaspal itu berbeda. Kira-kira gitu. Nah, seandainya jalannya belum diaspal, berapa jaraknya itu bisa berimplikasi kepada perhitungan biaya. Kalau kita bicara peta sebagai alat perencanaan. Jadi, di legenda ini nanti ditambahkan semua tentang jarak-jarak objek yang kita buat di lapangan. Yang berikutnya adalah luas. Nah, kebetulan luas yang diukur di peta, yang rata-rata kita buat itu adalah luas arena olahraga gitu. Tapi kita bayangkan kalau areal ini adalah tanah kosong. Seluas 1,84 hektar. Itu bisa saja semuanya akan mulai berpikir, wah kalau 1,84 hektar ini, kita buat pemukiman dengan tipe 36 misalnya, itu ada berapa rumah yang bisa dibangun. Nah itulah nilai peta sebagai alat perencana. Jadi informasi mengenai titik koordinat, jarak, dan luas itu wajib kita munculkan di peta, karena peta itu adalah alat perencana. Menurut saya ini salah satu yang kawan-kawan perlu tambahkan, yang belum, kecuali kayak Om Rondang gitu. Om Rondang, Putu, beberapa sudah memasukkan informasi ini. Itu koreksi yang pertama buat peta kawan-kawan semua. Yang berikutnya, di sini ada insert peta, yang dimana insert peta ini kemarin saya langsung kirimkan citra satelit di grup, jadi kawan-kawan bisa langsung menggunakan. Nah, di kemarin juga di grup chat itu saya sudah share aplikasi yang namanya SAS Planet. Nah, SAS Planet itu adalah aplikasi yang tidak perlu diinstal, tapi bisa kita gunakan secara online untuk mendownload citra satelit di seluruh dunia. Kira-kira itu nanti saya akan demokan bagaimana cara mengambil citra. Tapi secara umum peta yang dibuat oleh kawan-kawan semua itu overall bagus. Kalau seorang dosen memberikan penilaian ini kira-kira, kawan-kawan dengan petanya semua itu wajib sudah layak untuk lulus dengan nilai A gitu. Sudah 7 syarat peta yang baik terpenuhi, secara tampilan itu sudah bagus. Ini sekarang lebih ke meningkatkan kualitas peta. Contoh misalnya, semuanya masih bermain dengan font yang sama ketika buat peta. Fontnya masih Arial 10 Arial gitu. Jadi sebenarnya bermain dengan font Arial tidak salah, tapi pemilihan font juga itu akan menjadi karakter seorang mapper. Kalau kayak saya ini tidak pernah membuat peta pakai font Arial, karena bagi saya font Arial itu font standar sekali. Oke, itu mungkin evaluasi awal untuk semua peta. Intinya adalah 7 syarat peta yang baik itu, yang ada di kolom legenda dan kawan-kawan itu wajib ada. Dan informasi legenda ini perlu ditambahkan. Nah ini, oke, bentar. Nah, itu nanti saya akan demokan untuk mendownload citra satelit via SAS. Tapi sebelumnya mungkin kalau ada yang mau bertanya atau mau didiskusikan, silakan dulu. Silakan Om. Silakan Om. Oke, mengenai tadi yang satu baterai bisa sampai
200 hektar ya. 200. Ya. Nah, apakah hasil dari ketinggian yang Om Jul terbang itu 400 meter dalam satu baterai bisa langsung dapat gitu kan. Terus kemudian kalau Om Jul mengerjakan contoh 120 atau 150, dan itu kan pasti nggak akan mungkin satu baterai. Efisiennya pasti akan lebih lama waktunya. Pertanyaannya, apakah hasilnya sama atau beda? Oke, gini Om. Nah ini pertanyaan Om Anton menarik sekali sebenarnya Om. Konteks pemetaan begini, kadang-kadang kita di lapangan itu agak salah menerjemahkan, apalagi kawan-kawan yang menggunakan Android Om Anton ya. Itu mereka selalu input di HP-nya itu yang namanya file KML atau KMZ. Jadi batas dari peta lokasi yang mau dipetakan itu sudah diinput di handphone sehingga yang dipetakan adalah batas berdasarkan batas itu. Kalau saya di lapangan, klien minta peta, misalnya luasnya cuma 200 hektar atau 150 yang Om Anton bilang tadi. Kalau saya bahkan bisa memetakan sampai 500 hektar Om. Kenapa? Peta itu harus informatif. Kalau misalnya yang diminta petakan itu adalah hutan, saya di peta yang kita sajikan itu, hutan itu jaraknya berapa dari jalan. Kita harus menunjukkan jalan terdekat dari hutan itu. Atau meskipun sawit, atau sungai gitu. Jadi janganlah cuma memetakan benar-benar daerah yang diminta klien, tidak. Itu kita tidak punya nilai jual itu di peta kita. Tapi, misalnya saya kembali ke peta ini misalnya ya. Nah ini arena olahraga nih Om. Rektorat itu di pojok bawah sini. Di sini, di atas. Tapi, kenapa rektorat harus ditunjukkan? Arena olahraga ini fasilitas kampus. Jadi ketika berbicara dari titik ini ke titik ini, bisa tahu berapa ratus meter jaraknya. Meskipun yang dipetakan itu arena olahraga. Jadi ambillah yang lebih luas, karena ada informasi lain yang harus kita tunjukkan di peta itu. Saya beri contoh misalnya Om Anton ya, saya zoom ini. Ini bisa kita buat peta cuma segini saja nih. Kalau cuma mau buat lokasi olahraganya saja. Tapi kenapa harus kita buat lebih luas? Karena areal ini dia berada di lokasi lain yang bisa jadi informasi di luar itu memiliki informasi perencanaan. Jadi gitu Om. Om Anton, saran saya kalau kita dapat job itu, jangan 150 hektar kita petakan gitu. Petakan saja lebih luas. Karena dengan informasi tambahan, misalnya ini, saya beri contoh, di peta ini ada jalan. Ini bisa jadi jalan masuk ke stadion ini adalah dari sini, sehingga kita bisa membantu, oke, jarak dari jalan berapa ratus meter, gitu. Atau jarak dari jalan sini berapa ratus meter, misalnya gini. Nah, sehingga peta kita itu memiliki kualitas, tidak hanya peta menghitung luas saja, tapi daerah yang kita petakan itu aksesibilitasnya itu di mana. Bisa jadi kalau ada mata air di situ kita tandai lagi. Karena misalnya orang membangun butuh air, butuh sungai, butuh akses jalan. Jadi dipetakan seluas mungkin saja Om. Nah saya pernah uji coba, kalau cuma 100 hektar, 200 hektar lah, itu dari flight ngolah sampai jadi peta itu kurang dari 1 jam Om Anton. Nanti minggu ini mudah-mudahan saya akan upload video di YouTube itu, trik melayout peta yang kawan-kawan buat lama itu tidak sampai 15 menit. Nanti kita pakai stopwatch, nanti di tutorial itu ditunjukin bahwa memang tidak sampai 15 menit, yang penting kita sudah tahu caranya begitu. Jadi bayangkan saja ngolahnya flightnya 15 menit, ngolah di komputernya untuk jadi orto 20 menit, layoutnya 15 menit, itu tidak sampai 1 jam peta jadi. Nah, saya pernah punya pengalaman gitu Om Anton. Klien ini mungkin karena duitnya banyak, dia besok harus ke bandara siang dan dia bilang bisa tidak petakan daerah saya luasnya waktu itu cuma 40 hektar. Dia siap bayar puluhan juta, yang penting siangnya sebelum dia berangkat itu ada peta, ukuran A0.
Saya lihatnya sebenarnya saya ketawa-ketawa. Jangankan jarak 3 20. jam. Itu 40 menit saja bisa dikerjakan gitu kira-kira. Nah, yang membedakan kita dari orang-orang di luar sana misalnya adalah di luar sana itu bisa banyak yang buat peta juga Om Anton. Banyak sekali yang bisa mengerti peta. Tapi nilai jual kita adalah mereka bisa kerja 2 hari, kita bisa kerja 2 jam selesai. Nah itulah nilai jual kita. Kalau diundur-undur, tidak akan tuh. Misalnya Om Anton, memetakan pemukiman di satu kecamatan di tempatnya Om Renol. Om Renol ada bergabung di sini. Orang lain mungkin kalau mengerjakan itu bisa berminggu-minggu Om. Kami itu 2 hari selesai saja. Om Renol tahu persis itu pekerjaan yang nilainya mohon maaf ratusan juta mendekati miliar, itu pekerjaan itu efektifnya cuma 4 hari saja tuh. Nah, disitulah yang membedakan kita. Jadi jangan cuma bisa buat peta yang bagus, tapi buat peta yang bagus itu dalam waktu yang singkat. Jadi orang kerja berapa hari, kita cuma berapa jam. Itulah yang membuat kita, pasti kita akan menjadi beda. Mungkin begitu Om Anton ya. Om, silakan yang lain. Satu lagi Om. Silakan. Itu kan jangkauannya kan sangat luas ya. Saya sih, karena saya belum pernah, memang benar-benar belum pernah nerbangin drone untuk pemetaan. Nah, pertanyaan saya itu, kalau kita pakai aplikasi Fix4D, capture ya. Itu take off, terbang, landing dan lain-lain itu gimana Om ya? Bisa dijelasin nggak Om ya? Nah, ini pertanyaan menariknya Om Antoni. Saya senang pertanyaannya Om. Saya memang berharap ada yang bertanya itu. Gini Om, misalnya saya beri contoh di peta ini saja ya. Kita mau melakukan pemetaan. Anggaplah ini daerahnya luas. Oke. Usahakan yang pertama, trik di saat kita di lapangan adalah pilihlah lokasi yang paling tinggi. Itu dulu. Untuk menghindari loss sinyal. Tapi kalau lokasinya misalnya datar, pemilihannya begini. Mobilitas kita di lapangan itu akan membuat waktu tidak efektif bekerja. Jadi kalau saya bisa di lapangan itu 12 baterai itu di satu lokasi saja. Saya beri contoh nih. Bisa lihat kotak-kotak di peta ini ya. Bisa. Nah ini, kalau saya akan berdiri di titik tengah ini yang ada kursor ini. Saya akan memilih itu sebagai titik saya untuk flight. Nah, misi pertama, saya akan pilih di bagian sini dulu Om. Satu kotak ini menjadi misi pertama. Ukuran 1 kilo kali 1 kilo. Gitu. Misi berikutnya di sini, 1 kilo kali 1 kilo lagi. Jadi sampai 4 kotak yang berhadapan ini, itu sudah selesai itu, sudah 2 kilo kali 2 kilo Om. Kemudian, misi ini sudah selesai, saya pindahkan ke bagian luarnya sini Om. Jadi kita bisa menyelesaikan ini hanya dengan berdiri di satu lokasi saja. Kira-kira itu. Itu trik saja. Jadi kita tidak pindah-pindah di lapangan. Paling dalam 1 hari pindah sekali atau 2 kali maksimal. Kalau bicara satu hamparan yang luas. Kalau daerah yang memang spot-spot ya mau tidak mau kita pindah. Itu triknya Om. Jadi efisien kalau kayak di kota di Jakarta enak gitu kan mobilisasi. Tapi kalau misalnya di lapangan pekerjaan pemetaan itu identik dengan masuk hutan, perkebunan. Jadi pilihlah lokasi take off yang sangat efektif sehingga kita tidak perlu pindah-pindah. Apalagi pakai drone jenis DJI yang jangkauannya ya 2-3 kilo gitu. Karena begini, kalau satu kotak ini asumsinya 1 kilo, kita di tengah sini, ini dia sampai di jangkauan ini masih bisa nih Om. Sampai di semua pojok ini masih bisa. Jadi ini semua masih dalam jangkauan di tempat satu titik terbang. Kalau ini 1 hektar, ini kita bisa 100 hektar misalnya. Ini kita bisa memetakan 160 hektar hanya 1.600 hektar hanya di satu titik terbang. Gitu. Tentunya kadang-kadang ya kita perlu tambahan kayak pakai booster Alientek biar kita lebih pede tidak loss sinyal gitu. Begitu Manton. Jadi aman. Gitu Manton ya. Siap. Kalau ada yang lain Om silakan Om.
Di grup chat nih Om ada dari RTM. Kalau sambung baterai di keesokan harinya, bagaimana? Apakah hasil sambungnya akan bolong? Nggak ada masalah Om, besok bisa lanjut. Tapi biasanya perbedaan pencahayaan itu akan membuat petanya kelihatan kayak belang. Misalnya hari pertama lebih terang, hari kedua lebih gelap, tergantung pencahayaan. Tapi kalau yang sudah profesional di pemetaan itu bisa melakukan editing. Kalau saya tidak akan menemukan bolong-bolong itu Om. Meskipun satunya siang hari, satunya malam hari itu sore hari itu bisa buat warnanya sama. Ada lagi Om? Dari AS, apa itu satu mission atau dibuat terpisah Om? Kalau mau efektif dibuat satu misi saja Om. Misalnya ini bisa dibuat misi 2 kilo kali 2 kilo saja Om. Atau mau lebih lewat 3 kilo kali 3 kilo bisa. Jadi drone selesai, baterai habis, replace baterai, dia akan lanjut lagi di misi terakhir sampai selesai. Kalau saya, ini pilihan. Tapi kalau saya lebih senang begitu. Jadi tidak repot-repot buat banyak misi, tapi buat satu misi tinggal diselesaikan. Silakan Om, ada yang mau bertanya lagi? Om, sorry. Izin Om, mau nanya Om. Ya, Om silakan. Gini Om, kemarin ada pengalaman. Sebelum perencanaan misi itu, kita udah ngukur ketinggian kan. Maksudnya perkiraan ketinggiannya itu seperti apa. Nah, ketika misi dilaksanakan, aman sih, aman. Udah lancar. Pas pengolahan data itu ada yang bolong-bolong Om. Ada sekitar 20-an volt yang bolong-bolong. Setelah dianalisis, itu perbedaan ketinggiannya terlalu jauh. Itu solusinya kayak mana itu Om? Solusinya adalah, itu berarti waktu merencanakan misi itu tidak matang Om. Kalau dugaan ada perbedaan ketinggian yang jauh, itu overlapnya dinaikkan Om. Overlapnya bisa ke 85 atau 90%. Atau kalau tidak mau itu terjadi, itu karena kasusnya Om terbang dari wilayah lebih rendah ke tinggi gitu. Ya Om. Kalau tidak mau terjadi ya pilih lokasi yang tinggi Om. Yang tadi saya katakan di awal. Ya betul Om. Kalau tidak mau lokasinya, overlapnya dinaikkan Om. Overlapnya dinaikkan tinggi. Apalagi kalau kita misalnya ke daerah-daerah yang aksesnya susah, pakai pesawat sudah jauh-jauh tidak bisa diolah, sayang Om. Mendingan overlapnya ditinggikan daripada datanya tidak bisa diolah. Gitu kira-kira Om. Siap. Makasih Om. Siap. Satu lagi Om, bukan nih. Silakan Om. Nah, aku mau nanya untuk proses, banyak kan klien tuh mintanya mosaik kan. Output yang paling mudah tuh sebetulnya pakai apa sih? Kayak misalnya global mapper kan ada tuh, terus ada ArcGIS juga gitu kan. Yang lebih enak prosesnya karena kemarin kebetulan aku laptop masih 4 GB ya gitu. Jadi kemarin aku pakai di global mapper nggak sanggup dia sampai ngebuat 3D-nya gitu. Tadi kan Om bilang gimana ada cara gimana caranya biar hasil suruhnya itu bisa outputnya bisa kelihatan semua gitu. Nah itu cara ngopresnya gimana tadi Om? Nah gini Om, kalau pertama terkait mozaik yang dikasihkan ke klien itu bisa beberapa opsi tergantung kesepakatan kita sebenarnya. Ya. Kalau dalam format hasil mentahan misalnya seperti TIFF yang kita ngolah. Jadi TIFF yang belum diapa-apakan. Tapi bisa jadi juga di pelajaran hari ke-3 kemarin itu ada TIFF tapi TIFF yang sudah dirapikan Om. Yang sudah dirapikan adalah TIFF yang sudah dipotong pinggir-pinggirnya sehingga rapi. Itu. Tapi bisa juga kalau mau dalam format lebih kecil itu dibikin di ECW Om, di Global Mapper. Yang tadi Om bilang benar. Jadi dimasukkan kemudian
dikeluarkan dalam format global mapper sehingga bisa diberikan dalam format kecil. Kira-kira itu Om. Ya, Tapi oke. sekali lagi gini, soal output yang dikasihkan ke klien itu kan tergantung kesepakatan kita. Formatnya apa, resolusinya berapa. Karena kalau cuma orto biasanya post processing mereka butuhkan. Jadi kita harus komunikasi sebenarnya yang mereka minta apa sebenarnya. Nah, kemarin dia juga mintanya sama output GCP juga sih gitu. Tapi kan memang saya nggak terlalu fokus ke GCP, kan udah timnya lah. Makanya cuman kemarin saya bilang deal-dealan awal memang dia cuma minta mosaik aja gitu kan, foto udah lainnya aja gitu. Udah bisa buatin. Nggak tahu saya yang salah apa dari tim topografinya yang salah gitu. Jadi ada agak melenceng dari overlapnya itu nggak sesuai gitu. Iya, bisa jadi Om. Jadi gitu sih Om. Siap. Satu lagi untuk ketinggian biasanya itu ada beberapa ketinggian yang untuk detail gitu kan. Kira-kira ketinggian yang memang disesuaikan, kayak saya lihat di Om ini kan hampir 350 meter nih. Sedangkan kan secara teknis gitu, aturan kan ketinggian itu tidak diperbolehkan. Tapi apakah itu sah-sah aja atau gimana tuh? Nah, ini kalau pertanyaan begitu memang gini kira-kira Om. Soal ketinggian itu memang menjadi sesuatu yang sensitif. Saya coba buka peta ulang lagi. Tapi kan kita dihadapkan kepada beberapa hal, misalnya ketika kita di lapangan. Berapa resolusi spasial yang kita mau hasilkan? Itu pertanyaan penting sebenarnya. Saya tunjukkan peta ulang dulu. Ini jadi perdebatan Om. Misalnya saya bicara peta RDTR dulu, rencana detail tata ruang, misalnya semua kota itu petanya skala 1/5000, gitu ya. 1/5000. Itu dibentuk dari peta resolusi citranya adalah 50 cm, kira-kira gitu. Jadi 1/5000 itu dibentuk dari citra resolusi 50 cm per pixel. Nah, peta kita, ini saya tunjukkan metadata, yang saya gunakan ini, itu resolusinya masih 9,18 cm per pixel. Ini kadang-kadang banyak kawan-kawan yang mohon maaf tidak terlalu paham di sini. Itu misalnya kita ngolahnya nih Om, tidak di resize fotonya misalnya. Ini hasilnya 9,18. Padahal peta saya ini skala 1/4000. Artinya apa? Sebenarnya resolusi saya ini itu tidak terlalu efektif. Saya terlalu menghabiskan waktu. Seharusnya saya bisa meng-layout peta ini di skala 1/1000 gitu. Untuk penyajiannya. Jadi sebenarnya mengenai resolusi apakah masih terlalu bagus atau tidak itu sangat tergantung kepada output peta yang kita mau buat. Jadi sayang kalau misalnya resolusi kita 3 cm, tapi kita layout ke 1/5000 itu tidak ada guna Om. Jadi ibaratnya kita membangun rumah yang besar, padahal yang tinggal itu cuma seekor kucing saja gitu. Jadi kucing ya buatkan rumah kucing saja, kandang kucing kecil gitu. Kalau kita pakai analogi, jadi jangan cuma kucing saja, tapi kita buatkan rumah gede gitu. Padahal cuma kucing gitu. Habis waktu kita tidak efektif. Kecuali kalau ada perjanjian dari klien bahwa oke, dia butuh resolusi GSD sekian. Gitu. Tentunya nanti satu hamparan itu jadi peta banyak. Misalnya peta skala 1/500 atau skala 1000 itu jadi banyak lembar peta. Ya. Gitu. Oke. Silakan Om. Siap. Ada lagi Om? Nah, untuk satu lah terakhir kali ini. Aku kan sempat pernah di mapping juga di daerah Kalimantan Tengah, itu kan Lidar. Lidar sendiri kan nggak boleh ketinggian lebih dari 80. Semisal gitu. Memang sih dia tidak perlu bentuknya sih bukan bentuk foto ya, tapi hanya bentuk tadi kontur.
Nah, tadinya makanya aku agak tertarik gitu kan dengan konsep ini bisa mensiasat tanpa menggunakan lidar gitu. Dengan konsep yang Om bahas ini kayaknya sedikit menarik ya, Mas. Itu tadi kira-kira kalau dikombinasikan antara yang Om pelajarkan ini sama lidar itu melenceng nggak? Atau memang malah lebih jadi akurat gitu? Nah ini Om, mohon maaf, saya kalau LiDAR itu saya belum bisa komen juga karena saya nggak punya pengalaman di situ sebenarnya Om. Tapi kira-kira begini, mau pakai konsep ini, mau pakai LiDAR pun sebenarnya akan menjadi bagus itu dan menjadi akurat itu tergantung GCP yang kita buat sebenarnya Om. Ya. Jadi mau alat apapun, drone sebagus misalnya drone berapa miliar pun, tanpa GCP yang bagus di lapangan nah GCP itu dua hal lagi Om sebenarnya. Yang pertama adalah GPS geodetik yang kita gunakan. Geodetik ini mereknya juga berpengaruh Om. Kadang-kadang mohon maaf merek-merek tidak hasil dia mempengaruhi ke hasil. Yang kedua adalah processing yang dilakukan oleh proses pengambilan titik dan processing yang dilakukan oleh orangnya. Kadang-kadang juga alatnya bagus, yang gunakan di lapangan ini tidak terlalu mengerti sama juga. Gitu. Ya, jadi ibaratnya ada mobil Ferrari, tapi yang mengendarain orang yang biasanya menggunakan Avanza bisa saja ditubrukin, ya kira-kira gitu. Saya makanya kalau ketemu orang yang buat GCP itu saya selalu nanya, maksudnya berusaha nanya bahwa dia punya pemahaman yang bagus tidak terhadap alat yang dia gunakan. Gitu. Ya sih memang akuratnya ya pakai GCP. Begitu pun kita juga jalan setelah 3 hari setelah GCP turun ke lapangan dulu baru kita turun. Karena patokannya itu kan acuan ke titik yang akan kita ambil ujung poin-poinnya memang kita kan nggak bisa patokan lagi di hutan. Hutan kan kita nggak bisa punya acuan ujungnya mana. Malah kejadian kita motong satu batang pohon aja yang bukan wilayah kita itu kena denda adat gitu di sana tuh kan gitu. Makanya itu ya kan kita nggak mau sampai terjadi hal seperti itu. Oke, ya, betul Om. Jadi kasusnya ini juga Om, terkait GCP ini memang jadi seru karena kita harus misalnya kawan-kawan yang perlu pertama belajar pun harus tahu bahwa ketika klien minta pakai GCP itu implikasinya ke biaya gitu. Ya. Kalau kita mengacu ke biaya BIG satu GCP saja itu 2,5 juta gitu kan. 2,5 juta dan kita harus tahu standar-standar GCP pun berbeda antar instansi. Misalnya, BIG itu harus ngikatnya ke SRGI-nya mereka. Itu berbeda dengan BPN punya Orde 2, Orde 3 gitu. Jadi, masing-masing instansi kadang-kadang punya standar yang berbeda. Ketika kita bekerja dengan mereka, ikutilah standar masing-masing. Kira-kira gitu Om ya. Siap. Nanti Om Anton dan teman-teman di grup ini bisa ingatkan saya akan bagikan panduan pembuatan peta kerja yang dikeluarkan oleh BPN. Jadi panduan pemetaan menggunakan drone itu sudah ada yang dikeluarkan BPN. Nanti saya share. Nanti ingatkan saya, juknis pembuatan peta drone dari BPN sudah ada. Sudah lama. Om. Silakan, siapa lagi? Iya, yang nanya. Masalah perizinan gimana Om? Nah, perizinan ini menyesuaikan dengan masing-masing lokasi lah Om. Kadang-kadang kalau saya di Papua dengan teman-teman Airnav, bandara itu say hello saja sudah bisa terbang. Ada yang harus pakai surat gitu kan. Jadi ya itu masing-masing Om. Ya kalau harus izin. Tapi kalau saya di sini ya gitulah. Mungkin karena banyak bantu orang jadi dimudahkan jalannya Om. Amin. Silakan Om, yang lain. Izin nanya Om. Silakan. Om siapa nih Om? Tony. Oke, Om Tony silakan. Ini pertanyaan mendasar tentang GCP atau enggak Om. Seberapa akurat ini untuk output yang pakai kontur ya Om ya? Seberapa akurat kontur yang kita hasilkan apabila kita memakai GCP ataupun enggak? Perbedaannya berapa gitu? Nah, baik. Pertanyaan Om Tony menarik nih Om. Nanti Om Tony ingatkan saya di grup ya. Saya akan men-share aturan mengenai akurasi peta dasar, baik vertikal dan horizontal. Nanti ingatkan saya biar saya share di grup. Takutnya lupa.
Siap Om, siap. Jadi akurasi peta dasar misalnya untuk peta skala 100.000 itu ya, itu di kelas 1 kalau tidak salah itu 30 cm Om. Kelas 2 60 cm dan kelas 3-nya saya lupa persis sekitar 1 meter atau 1,2 meter. Artinya apa sebenarnya? Artinya gini nih sebenarnya. Kawan-kawan kadang berdebat di level milimeter gitu. Sementara negara ini mengatur itu di 30 cm. Jadi perdebatan kita ini kadang-kadang menjadi ego kita saja. Kita berdebat di level, oh ya akurasi 2 meter dan kita bangga begitu. Padahal negara ini cuma bilang, oke, lu cukup bikin akurasi di 30 cm. Kira-kira gitu. Itu poin yang pertama. Begitu akurasi vertikal dan horizontalnya sekitar itu juga. Tidak terlalu berbeda. Itu berdasarkan aturan. Tapi persisnya nanti tak share. Saya lupa persis. Tapi angkanya sekitar 30 cm. Itu. Yang berikutnya, kalau saya buat peta, saya sering dikritik orang juga Om. Kenapa nggak pakai GCP? Saya di sini sengaja, di peta saya itu saya buatkan catatan bahwa tidak dilakukan koreksi ground control point. Di metadata ini Om. Terus ini bagian dari pengakuan kita menunjukkan bahwa saya tidak pakai GCP, jadi nggak perlu bertanya lagi. Kalau banyak orang yang mau berdebat, kenapa nggak pakai GCP? Lah, nggak ada biaya, saya bantu orang gratis, gitu kira-kira gitu ya. Nah, GCP ini jadi perdebatan. Nah, berikutnya adalah kita tidak pakai GCP. Biasanya praktisi pemetaan itu selalu nembak kita dengan, lah itu petanya tidak diakui benar. Aturan negara ini harus pakai GCP, gitu. Tapi berdasarkan pengalaman saya Om ya, menggunakan Phantom 4 Pro dan Mavic 2 Pro, itu larinya memang kalau tidak pakai GCP itu masih sekitar 0,5 meter sampai 2 meter Om. Pengalaman saya nih. Dengan melakukan koreksi manual di lapangan. Tapi kira-kira begini Om, selalu peta drone itu dikritik gitu ya. Oh kenapa harus tidak pakai GCP? Tapi selama ini kita pakai GPS handle, yang ada di HP ataupun GPS yang lain-lain itu buat peta itu kenapa negara bisa mengakui? Saya selalu mengkritik balik loh itu akurasinya juga lari bahkan 3 sampai 6 meter tapi negara bisa mengakui gitu kan. Kenapa yang jadi sasaran tembak itu kok drone saja gitu? Akhirnya memang secara akademis perlu kita melakukan koreksi juga, tapi saya juga melihat ini lebih tembakannya ini lebih ke politis juga banyak gitu. Karena orang yang punya alat bagus, punya standar bagus karena mereka adalah pemain lama, akhirnya pemain baru ini selalu disasar-sasar gitu, Om Tony kira-kira. Jadi, dan saya selalu debat mereka, kalau peta misalnya kayak gini, saya sengaja memandu kita buat metadata seperti ini, itu untuk menghindari perdebatan. Sudah, ini udah tahu nggak pakai GCP, jadi nggak perlu tanya lagi. Paling tidak tahu, oke ini nggak ada biaya buat GCP, jadi ngapain mau buat GCP gitu. Gitu Om Tony, nanti ingatkan saya men-share akurasi ya. Akurasi horizontal dan vertikal. Saya punya peraturan BIG-nya itu. Oke, kalau ada yang lain Om. Lanjut Om, satu nanya lagi nih. Monggo. Kemudian ini Om, misalkan kan dari klien kita, dia karena ini adalah peta untuk perencanaan pembangunan, biasanya mereka pasti akan minta outputnya juga dalam bentuk kontur dan tingkat akurasinya kan harus lebih detail lah gitu. Jadi mau nggak mau harus pakai GCP. Terus kemudian karena bentuk tempat untuk kita melakukan mapping ini adalah bentuknya berbukit, otomatis GCP yang kita butuhkan lumayan akan lebih banyak. Ya. Yep. Yang jadi pertanyaan saya adalah ketika melakukan misi, apakah GCP bisa dipindah atau enggak? Karena kalau kita akan sewa GCP, nah misalkan dalam satu luasan sekitar 100 hektar, karena bentuknya berbukit, dari perencanaan kita akan memakai sekitar 17 GCP. Apakah GCP-nya nanti bisa dipindah dalam satu misi atau tidak? Kalau saya itu kan mengenai kepraktisan di lapangan Om. Apalagi kalau kami orang kehutanan selalu mengalami kendala itu Om. Mau bikin GCP mana tengah hutan gitu. Hutan
Jangankan kentara lantai hutannya itu susah sekali ditebak. Tapi bagi saya itu untuk keperluan praktis boleh-boleh saja, Om. Ini pendapat pribadi saya, kebutuhan praktis itu boleh-boleh saja. Tapi yang menjadi catatan kan begini, Om. Kalau saya alat koreksi saya terhadap peta itu banyak, Om. Misalnya yang tadi malam Om Hikmat bilang kita punya data Demnas gitu. Demnas itu kan ada data DEM resolusi 7,5 meter yang memang secara resmi diterbitkan negara ini melalui BIG yang bisa kita gunakan untuk alat koreksi. Kita bisa mengeluarkan poin-poin dari masing-masing lokasi itu menjadi satu alat koreksi. Yang berikutnya, saya itu juga punya data titik tinggi, Om. Seluruh Papua ini, misalnya saya itu semua punya data titik tinggi yang tersebar merapat sekali. Puluhan juta titik gitu. Mungkin di lokasi Om Tony di daerah mana, Om ya? Di Lombok, Om. Di Lombok. Nah, di Lombok juga pasti punya sebaran titik tinggi yang sangat rapat, jutaan, yang sebenarnya itu bisa menjadi alat koreksi juga. Kalau saya selalu menggunakan banyak cara untuk meningkatkan kualitas pekerjaan kita meskipun GCP-nya terbatas atau meskipun tanpa GCP. Jadi banyak bahan lah untuk melakukan koreksi. Termasuk saya juga punya titik-titik BPN misalnya, titik-titik Orde 2, Orde 3-nya BPN yang tersebar itu. Kadang-kadang secara tidak langsung itu kita jadikan dia menjadi GCP. Gitu. Kira-kira gitu Om Tony. Jadi pengalaman lapangan kita itu kadang-kadang kita tidak perlu terlalu teoritis, tapi mana yang membuat kita menjadi mapper yang lebih baik. Tapi prinsip saya satu, Om. Kita boleh salah di lapangan, tapi kita nggak boleh menipu. Itu saja. Kalau bagi saya itu. Jadi kesalahan di dalam membuat peta itu bisa, tapi yang penting kita jangan nipu. Itu saja. Itu Om Tony ya. Iya. Berarti intinya ini Om. Karena biasanya kan dari klien kita pasti karena ini perencanaan. Silakan Om. Karena ini perencanaan, mereka selalu ya, yang diminta outputnya itu mereka mintanya dalam bentuk kontur, ya paling tidak dalam bentuk 3 dimensi supaya bisa diekspor ke dalam bentuk AutoCAD atau dalam bentuk apa namanya untuk di lagi? Civil 3D ya, DXF ya. gitu, OBJ ya. Iya. Terus mereka selalu bertanya, seberapa akurat kamu bisa membuat konturnya? Pasti rata-rata klien akan nanya gitu karena kita pakai drone. Gitu. Harusnya sedangkan jawab. Kalau harusnya dijawab saja kalau, Om. Silakan Om, silakan. Gimana? Lanjut dulu. Sedangkan kalau mereka akan melakukan pemetaan, kalau mereka akan melakukan pemetaan secara manual, pakai diode LED kan ya, itu mereka hanya bisa dapat outputnya dalam bentuk 2 dimensi gitu. Sedangkan 3 dimensi tidak bisa. Tapi kalau kita pakai drone 3 dimensi mereka udah dapat, 2 dimensi juga mereka udah dapat untuk konturnya. Cuman yang selalu jadi pertanyaan, seberapa akurat yang bisa kita hasilkan gitu. itu kalau saya ketemu klien kayak gitu saya tanya dulu. Mau akurat berapa, budgetnya berapa gitu. Karena akurasi kan implikasinya budget. Mau akurat sampai 5 mili pun, sampai 5 mili pun kan bisa. Tapi ya silakan, ada budget tidak. Jadi kadang-kadang ada klien yang ngeyel juga, yang perlu kita edukasi. Budgetnya minim tapi pengen akurat tinggi. Kalau mau akurat sampai 5 mili pun bisa. Tanya dia budgetnya berapa. Gitu. Mili bisa. Berarti seperti yang standar yang selalu kita bicarakan bahwa paling tidak satu titik JCP itu satu JCP lah istilahnya. Paling tidak mereka harus meraup goceh sekitar 2,5 lah standarnya kan. Betul Om. Ya. Jadi kalau dia mau 30 titik itu saja udah 75 juta, pasti nggak mau keluar duit ya. Tapi terkadang ada beberapa Om. Istilah yang ini sempat baru hanya meeting saja, belum direalisasikan karena terbentur juga keadaan kita yang sekarang ini.
beberapa klien yang dari luar negeri itu, orang buat para investor yang dari luar, mereka memang sangat membutuhkan yang sangat akurat gitu. Mereka berani bayar berapapun asalkan mereka dapat suatu hal yang akurat supaya mereka bisa merencanakan cut and fill dalam perencanaan pembangunan mereka. Siap, Om. Memang bagus gitu kalau ketemu klien gitu. Tapi konsepnya begini, Om. Ini kan kita dalam tahapan mengembangkan berbagai metodologi. Sampai saat ini sebenarnya untuk cut and fill, apalagi di tambang itu drone belum direkomendasikan, Om. Karena masih lari sekitar 6%. Tapi ini kan kita berinovasi terus gitu kan. Ya. Karena 6% itu masuk kategori besar. Nah, mudah-mudahan dengan inovasi yang kita buat ke depan, cut and fill itu ya kalau sudah di bawah 3% itu sudah bagus sekali. Tapi tentunya ini perlu kerja keras kita semua sama-sama mengembangkan metodologi. Kalau saya dan tim saya memang senangnya kembangkan metodologi yang agak gila-gilaan, Om. Kayak bagaimana memetaan 5.000 hektar pakai DJI, bagaimana identifikasi mangrove. Jadi suka mencoba sesuatu yang orang lain memang belum coba. Iya. Gitu, Om ya. Thank you, Om. Okay. Nah, Prof Hikmat udah masuk juga nih. Mantap. Om, saya nambahin aja gini. Jadi dalam urusan pemetaan, ini ada beberapa parameter yang harus kita pertimbangkan. Pertama adalah yang terkait dengan hardware yang akan kita pakai. Kan? Kemudian softwarenya apa yang familiar dan efektif. Jadi software itu kan beragam, gitu kan. Mana pilih yang bisa pekerjaan lebih gampang dan lebih efisien. Kemudian masalah metode. Yang ketiga masalah metode. Jadi sebelum pekerjaan metode itu harus sepakat dulu dengan klien, gitu kan. Sehingga nanti hasilnya itu akan bisa didapatkan, termasuk juga nanti dalam masalah ketelitian yang seperti pikselnya itu berapa dan lain sebagainya. Makin kecil pikselnya ya makin mahal lah, gitu kan. Itu, Om. Ya. Nah, termasuk tadi masalah ya, saya sedikit meluruskan yang namanya GCP itu kan ground control point. Nah, adapun itu yang namanya ground control point, bisa jadi yang namanya GCP itu dalam bentuk titik yang sudah dikenal di lapangan. Itu adalah GCP juga, gitu kan? Kayak Primark gitu ya, Om Head? Iya, nah itu makanya. Jadi tidak harus GCP itu sebetulnya, kan kalau kita kan yang GCP itu seolah-olah identik dengan GPS geodetik. Itu salah satu bentuk, itu kan? Itu salah satu bentuk alat yang memudahkan untuk menentukan titik. Tapi tidak selalu yang namanya GCP itu harus GPS geodetik, gitu kan? Nah, memang yang paling gampang kalau nggak ada titik ikatnya di situ pakai GCP, yang pakai alat geodetik gitulah. Ini jadi tidak harus selalu GCP itu, Om, tidak harus selalu diributkan dengan GPS geodetik gitu kalau menurut saya. Karena GCP yang di alam kalau kita kenal itu lebih bagus. Karena yang namanya titik ikat, bukan titik peta loh. Gitu kan? Yang penting bikin mappingnya dulu. Jangan, ini kan untuk menyangkut masalah titik ikat terhadap penelitian. Bukan cara mengakuisisi data GCP itu. Jadi jangan sampai misalnya ketika kita peta datanya didapatkan itu terlalu jauh misalnya dengan titik acuan. Itu sebetulnya, Om, ya. Benar, Om Hikmat. Thank you pencerahannya. Om Anton. Ya. Wah, Om Anton, sebelum lanjut saya izin demo dikit untuk mengambil ini, Om, mengambil citra satelit, Om ya. Sebelum silakan, lanjut diskusi, boleh? Silakan. Oke, kawan-kawan semua, seperti janji, ini untuk orang peta sudah sangat familiar, tapi saya akan memberi contoh bagaimana mengambil citra satelit menggunakan SAS Planet. Aplikasinya saya buka dulu. Udah saya share juga di grup, tinggal di-download saja. Aplikasi SAS Planet ini tidak perlu di-download karena dia aplikasi mobile, tidak perlu diinstal karena dia aplikasi mobile. Ini tinggal diklik SAS Planet. Di dalam ini ada folder lagi.
tinggal di dalam ini ada SAS Planet, kita buka di situ. Nah, dia mirip Google, hampir mirip Google Earth sebenarnya. Ini kita bisa mengambil citra di seluruh Indonesia. Misalnya Jakarta misalnya. Ini terlalu lama loadingnya, bentar. Saya kembali ke Papua saja lah. Ini misalnya tempat saya Manokwari. Ini saya bisa mengambil citra satelit ini tergantung resolusi berapa yang saya ingin ambil. Kalau ingin mengambil di resolusi 50 cm, di sini di pojok, sorry nggak muncul ya, bentar. Salah ternyata. Nah ini, sorry. Nah ini tampilannya seperti ini. Oke. Ini bisa tinggal diarahkan ke lokasi tempat tinggal kita masing-masing. Saya misalnya zoom ke tempat saya. Ini Manokwari. Di pojok kiri bawah itu ada Z, ada tulisan Z11, itu artinya di Z11 itu resolusi citranya adalah masih 152 meter per pixel. Kalau kita semakin zoom ke dalam, resolusinya berubah. Di sini 38 meter per pixel. Sampai di download lagi, sampai di Z19, itu resolusinya sudah 60 cm per pixel. Ini kita bisa lihat 0,6 meter per pixel. Tergantung gitu. Jadi kadang-kadang kalau peta-peta bantu orang saja, dia cuma butuh situasi, saya tidak perlu drone lah. Kita ngambil saja di sini. Gitu. Terus di layout persis kayak yang ada di peta kita kemarin. Tapi kalau misalnya kita menggunakan untuk insert peta, kita bisa tarik keluar saja. Misalnya seperti ini. Misalnya saya akan ambil ini, Kota Manokwari. Di pojok atas ini ada shift-nya, bisa diklik. Kemudian dibikin poligon di daerah yang citranya kita ingin ambil. Nah, seperti ini. Bentar. Nah, itu. Jadi kalau Omanto misalnya di Depok, ya diarahkan ke Depok, terus diambil gitu. Kemudian diklik. Klik kiri, nanti ada... bentar. Nah. Wah, oke. Kemudian cara mengambil citranya sederhana. Ini overwrite all file, dicentang. Kalau mau ini hanya untuk insert peta, cukup di sini kita ngambil di zoom 14 saja. Di sini zoom 14. Kemudian pindah ke stitch. Oke. Ini minta outputnya apa? Kita tinggal save citranya misalnya dalam ECW saja. Kemudian di save namanya misalnya tergantung apa? Misalnya Citra Manokwari gitu ya. Citra Manokwari, terus di sini lagi zoom-nya pastikan 14. Nah, udah di save. Nah, seperti itu. Jadi udah itu Citra satelit. Halo. Ada apa? Ngambil citranya. Jadi saya beri contoh lagi satu, misalnya di yang agak jauh lah. Di Jakarta lah. Misalnya saya pengen mengambil citra ini. Oke, ini tinggal di-download, dibuka ini seperti ini kira-kira. Saya pilih zoom 14 saja. Nah, kemudian stitch. Dari ECW lagi, ini formatnya ECW, format kecil. Kemudian di sini saya beri nama Citra Jakarta. Saya save, di sini zoom-nya saya ambil zoom 13. Habis itu start. Oke. Mirip Google, tapi ini membantu kita ketika mau bikin insert peta itu kita sudah punya bahan. Tapi nanti di grup selain melalui jalur ini, nanti Om Anton ingatkan saya Om ya. Saya punya batas administrasi kecamatan seluruh Indonesia. Nanti saya akan share dalam format SHP. Dalam format SHP sehingga semua kawan-kawan di Indonesia ketika bikin insert peta itu dia tinggal pilih daerah mana, tinggal diarahkan ke sana udah jadi.
Mantap. Mungkin itu. Nanti ingatkan saya aturan mengenai akurasi peta tadi dari Om Tony, kemudian juknis pembuatan peta kerja dari BPN, dan SHP batas kecamatan seluruh Indonesia yang baik yang sudah ada Permendagrinya maupun yang belum. Nanti ingatkan saya untuk share di grup WA. Siap.